Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Apriliani dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kebijakan politik apartheid di Afrika Selatan. Seperti yang telah kita ketahui, rasisme merupakan masalah besar yang berada di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga yang akan kita bahas hari ini yaitu Afrika Selatan. Mengapa Afrika Selatan terjadi rasisme? Karena mereka menerapkan kebijakan apartheid. Jadi sebenarnya setelah Perang Dunia Kedua itu, hak-hak dari bangsa Barat itu sudah tidak lagi diistimewakan. Tetapi orang kulit putih yang berada di Afrika itu merasa dirinya tuh masih harus diistimewakan dan juga harus memiliki kekuasaan. Karena mereka telah tinggal bertahun-tahun di Afrika dan tidak memiliki daerah kembali atau daerah dari bangsa Barat untuk mereka kembali. Makanya mereka menyebut diri mereka sebagai orang kulit putih Afrika. Ras kulit putih yang berada di Afrika terus-menerus memerintah orang kulit hitam di Afrika. Bahkan dalam perumahan sendiri mereka dibagi berdasarkan hierarki yang ada. Nah, bahkan ada aturan nih di mana kalau misalnya orang kulit hitam Afrika meninggalkan daerahnya, mereka akan dihukum jika tidak memiliki izin dari tenaga kerja adat atau bisa-bisa mereka dipenjara. Nah, jadi orang kulit hitam di Afrika sendiri tinggal di daerah perdesaan di mana daerah tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Lalu karena kepadatan penduduk, daerah tersebut menjadi kumuh. Sedangkan daerah yang ditinggali oleh orang kulit putih Afrika sendiri memiliki sumber daya alam yang memadai. Nah, karena mereka juga tidak kepadatan penduduk, maka daerahnya pun masih tergolong luas. Di daerah tersebut terdapat kekayaan alam seperti emas, intan, dan yang lain-lain. Nah, jadi perbedaan ini juga tidak hanya dari mereka tempat tinggal, tapi dari pendidikan, pekerjaan, dan juga pernikahan. Dari pekerjaan, orang kulit hitam Afrika biasanya hanya bekerja sebagai buruh lepas. Nah, sedangkan kalau orang kulit putih Afrika ini mendapatkan kelebihan-kelebihan lain. Bahkan dalam segi pendidikan, orang hitam Afrika itu tidak berpendidikan. Kalaupun misal mereka mendapat pendidikan, mereka hanya mendapatkan pelatihan saja, yang dimana cara tersebut pasti akan berbeda dengan yang dilakukan oleh orang kulit putih di Afrika. Awal perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Afrika Selatan yaitu dengan organisasi ANC, di mana pada saat itu mereka melakukan perjuangan secara damai yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Mereka melakukan perjuangan secara damai sehingga pada Mei 1961 ketika mereka mengajukan untuk membuat undang-undang baru kepada Kongres Hasil Nasional Masyarakat. Nah, pada saat itu mereka mengajukan bahwa undang-undang harus dibentuk secara adil dan juga anti diskriminatif. Nah, lalu pada saat itu pemerintah menolak dan Nelson Mandela memimpin pemogokan kerja dan juga demonstrasi yang membuat kericuhan di kota. Pemerintah sendiri mengumumkan ada 18.000 orang yang ditangkap, dan setelah itu ANC dan PAC ini dilarang untuk beraktivitas lagi atau berorganisasi lagi. Nah, setelah itu mereka melakukan gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Nah, bahkan tragedi pembantaian Sharpeville ini sangat dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB. Majelis Umum PBB mengucapkan bahwa kebijakan apartheid merupakan kejahatan manusia. Nah, pada saat itu ada namanya Frederick William de Klerk yang bekerja untuk mempercepat reformasi hukum di Afrika Selatan. Menanggapi tuntutan, de Klerk sendiri menghapus dasar-dasar kebijakan apartheid seperti Undang-Undang Pemisahan Internasional, Institusional, UU Pertanahan Masalah, dan UU Pendaftaran Kependudukan, dan juga reformasi hak politik, ekonomi, pendidikan, dan juga prioritas pembebasan. Upaya pemerintah Nelson Mandela ini menghadapi tantangan berupa situasi nasional dan sosial yang politik yang genting di Afrika Selatan. Kekacauan terjadi di banyak tempat karena banyak korban menginginkan kebijakan apartheid digulingkan daripada direformasi. Nah, de Klerk sendiri dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 untuk karyanya yang tak kenal lelah dengan Nelson Mandela dalam menghapuskan
apartheid dan meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk Republik Afrika Selatan. Partai Nasional sendiri sekarang terbuka untuk semua ras, dan ANC telah setuju untuk menghentikan semua aktivitas terorisnya. Pada saat yang sama, pemerintah berjanji untuk membebaskan lebih banyak tahanan politik dan memfasilitasi pemulangan sekitar 40.000 budak yang ditahan. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai kebijakan apartheid yang berada di Afrika Selatan. Sekian, terima kasih.